Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sedang bersama Pak Abda, guru agribisnis perikanan air tawar. Nah, Pak Abda apa kabar? Nah, saya di sini mau wawancara tentang perkembangbiakan ikan, Pak. Saya boleh bertanya kan, Pak, tentang perkembangbiakan ikan? Nah, saya mau tahu bagaimana cara perkembangbiakan ikan, Pak. Ya, tergantung ikan apa ini? Ikan mas, Pak. Ikan ya, cara perkembangbiakan. Untuk perkembangbiakannya kita mulai dari pemeliharaan induk. Setelah pemeliharaan induk kita lakukan seleksi induk. Setelah seleksi induk kita lakukan pemijahan. Setelah pemijahan itu tahu? Enggak, Pak. Pemijahan itu perkawinan ikan. Jadi perkawinan ikan jantan dan ikan betina. Jadi setelah perkawinan maka terjadilah yang si betina mengeluarkan telur dan si jantan mengeluarkan sel spermanya dan terjadilah pembuahan. Kemudian bagi telur yang tidak dibuahi oleh si jantan maka telur tersebut berwarna putih, jadi ditumbuhi jamur. Untuk waktu penetasannya berkisar 1 sampai 2 kali 24 jam untuk penetasan telurnya. Setelah pemijahan, ikan mas betinanya itu beberapa hari baru bertelur, Pak. Jangka dari setelah pemijahan, Iya, tergantung dari pakannya. Kalau misalnya pakannya proteinnya tinggi, maka untuk pertumbuhan kematangan gonad ikannya akan lebih cepat. Jadi kalau pakannya termasuk protein yang tinggi. Jadi kalau tinggi proteinnya maka untuk percepatan supaya ikan itu bertelur lebih cepat lagi. Tapi kalau misalnya proteinnya lebih rendah, maka untuk ikan itu bertelur atau kematangan gonadnya akan lama. Nah, Pak, itu ikan mas betina seperti apa yang bisa dipijah atau dikawinkan gitu, Pak? Kalau ikan mas yang bisa dipijah, otomatis kita kan sudah ada seleksi. Jadi seleksi itu baik dari bentuk tubuh, kemudian kesehatannya, kemudian kematangan gonadnya. Kalau kematangan gonadnya di bahasa perikanan ini sudah siap pijah, bahwasanya telur itu siap untuk dipijahkan. Kalau misalnya kan, Pak, si ikan mas ini sudah bertelur, apakah ada air khusus yang dikasih ke ikan mas? Kalau untuk pemijahannya sepertinya untuk kualitas airnya. Iya, Pak. Kualitas airnya biasa standar 21 sampai 31 atau 28 sampai 31 derajat Celcius. Kemudian untuk pH airnya sekitar 6,5 sampai 7,5. Nah, kalau untuk makan si ikan masnya itu, Pak, seperti pelet, ada pelet, kan pasti ada pelet khususnya gitu kan, Pak. Itu pelet seperti apa, Pak? Kalau untuk peletnya bisa pakan terapung ataupun pakan tenggelam. Yang penting untuk proteinnya di atas 30%, yang baik untuk kematangan gonadnya, untuk pertumbuhan kematangan gonadnya, maupun untuk pertumbuhan tubuhnya. Kita kan kembali lagi ke tentang betinanya bertelur. Nanti kan si betinanya ini sudah bertelur, telurnya tetap di ikan betina atau dipindahkan ke ikan jantannya, Pak? Jadi gini, kalau untuk pemijahannya, contohnya ikan mas ini kan ikan permukaan. Iya, Pak. Maka itu ada untuk penempel telurnya. Jadi kalau misalnya kita untuk memijahkan di kolam, maka lingkungan aslinya di alam kita manipulasi lagi di kolam buatan kita ataupun di kolam pemijahan. Contohnya ikan ini biasanya bertelurnya di mana ditempelkan telurnya. Contohnya kan di kakaban ataupun di eceng gondok. Maka bagaimana kita meletakkan kakaban itu di permukaan air supaya telur itu menempel di kakaban tersebut. Setelah telur itu menempel, maka telur yang menempel di kakaban tersebut kita pindahkan ke kolam penetasan. Dan telur yang sudah ada di kolam pemijahan tersebut, maka induknya lah yang kita angkat, kita pindahkan ke kolam induk pemeliharaan. Kemudian itu setelah 1 ataupun 2 kali 24 jam maka telur itu akan menetas. Gitu. Oke, makasih atas penjelasannya ya, Pak.
Saya makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.